Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lado Reza Aprilianto dari program studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, fungsi, serta ragam bahasa Indonesia. Kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang hingga berlakunya ejaan Van Hopwitsen, Soehadi, Belindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa Melayu telah ada dan telah digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Yang kedua ada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi yaitu satu, sebagai lambang kebangsaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Dan yang terakhir atau yang keempat, sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki daerah dan kebudayaan yang berbeda dengan total kurang lebih 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukannya. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bahasa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Oke, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan pembicara. Yang pertama, pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua ada karakteristik ragam ilmiah. Karakteristik ragam ilmiah ada 8, yaitu pertama cendekia, yang kedua lugas, yang ketiga jelas, yang keempat formal, yang kelima objektif, yang keenam konsisten, yang ketujuh bertolak dari gagasan, yang kedelapan ringkas dan padat. Yang ketiga ada ciri-ciri ragam ilmiah. Ciri-ciri ragam ilmiah yang pertama ada baku, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kata maupun kalimat. Yang kedua ada logis, ide atau pesan yang disampaikan jelas dan dapat diterima oleh akal. Yang ketiga ada kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat ada tepat, ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksud oleh pemutus atau penulis dan tidak dapat mengandung makna ganda. Yang kelima denotatif, yang berlawanan dengan konotatif, kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperlihatkan perasaan karena sifat ilmunya yang objektif. Yang keenam runtun, ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kata, kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Adalah seperangkat kalimat yang mengembang satu ide atau satu pokok pembahasan. Yang keempat ada pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagaimana norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil di dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan di lingkungan sosial yang bersangkutan.
Yang kelima, ada karakteristik ragam sosial. Yang pertama, ada formal dan informal. Bahasa yang digunakan biasanya formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan, dan jika kita berbicara kepada teman, maka kita akan menggunakan bahasa yang santai. Yang kedua, ada basa-basi. Basa-basi ini biasa digunakan untuk memulai perbincangan dengan lawan bicara. Basa-basi ini mulai digunakan pada saat seseorang sedang berpapasan dengan tema lama ataupun tema dekat di jalan. Basa-basi ini biasanya dapat membuat orang lain lebih nyaman saat berbicara dengan kita. Dan yang terakhir atau yang keenam, ciri-ciri ragam sosial. Ciri-ciri ragam sosial yaitu: satu, menggunakan dialek atau logat sendiri. Yang kedua, bahasanya tidak resmi. Yang ketiga, menggunakan bahasa gaul atau prokem. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang telah berlaku sejak tahun 1972. Oke, kita masuk pada penulisan huruf. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan huruf konsonan rangkap. Yang pertama ada vokal atau huruf hidup. Huruf vokal adalah bunyi ucaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan ataupun halangan. Jumlah huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, dan seterusnya. Yang ketiga adalah huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Misalnya malaikat, saudara, survei, boykot. Yang keempat ada gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia gabungan huruf konsonan berupa he, ngeng, ng, dan s. Ya, tulisannya KH, NG, NG, SY gitu. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh nyamuk, syarat, kumbang, khawatir, dan sebagainya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu penulisan huruf kapital. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terdapat 13 penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata atau awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Namun, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata tugas. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital juga digunakan sebagai kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Yang ketujuh ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya ataupun nama peristiwa. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama lembaga, negara, badan organisasi, ataupun dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dari dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak ada pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Masuk pada pembahasan selanjutnya, penulisan huruf miring. Huruf miring
dalam cetakan yang dalam tulisan tangan atau ketikan dinyatakan dengan tanda garis bawah dipakai untuk satu, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf kata atau kelompok kata. Dan yang ketiga, menuliskan kata, nama-nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali kata yang telah disesuaikan ejaannya. Oke, pembahasan terakhir pada IED yaitu penulisan kata. Kata dasar yang berupa kata dasar dapat ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kantor pajak penuh sesak. Buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. Yang pertama, imbuhan. Awalan, sisipan, akhiran ditulis sebagai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergetar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. Yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata langsung, mengikuti atau mendahulunya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak, sungai, sebar, luaskan. Yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, menggaris bawahi, menyebar luaskan, ditandatangani, dan penghancur leburan. Dan yang terakhir, jika salah satu unsur gabungan kata yang hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya adipati, aerodinamika, antar kota, anumerta, adiogram, awahama, bikarbonat, biokimia, dan lain-lain. Kita masuk pada penjelasan selanjutnya, yaitu diksi dan kaidah makna. Yang pertama, pengertian diksi dan kaidah makna. Diksi adalah pilihan kata atau diksi mencangkup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana bentuk pengelompokan kata-kata yang tepat ataupun menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dengan gaya mana yang baik, yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep. Selanjutnya ada fungsi dan ciri-ciri diksi. Yang pertama, fungsi diksi. Fungsi diksi yaitu yang pertama, membuat orang yang membacanya ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Yang kelima, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keenam, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang kedelapan, menciptakan suasana yang tepat. Yang kesembilan, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kesepuluh, mencegah kesalahpahaman. Yang kesebelas, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Yang kedua, ciri-ciri diksi. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamatkan. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dalam bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembenaran kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan makna dibagi menjadi dua macam yang meliputi makna konotatif dan denotatif. Menurut Cair, perbedaan diksi berdasarkan pada makna konotatif dan denotatif sesuai pada ada atau tidaknya nilai rasa pada suatu kata. Secara singkat, denotatif bersifat umum, sedangkan konotatif bersifat khusus. Dan yang terakhir ada jenis-jenis makna. Makna gramatikal sunting. Makna gramatikal atau makna tata bahasa adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antar unsur-unsur gramatikal dalam suatu gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa ataupun klausa.
frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Yang kedua ada makna tematis sunting. Makna tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyapa, pemberi, pendekatan, atau fokus pembicara pada salah satu unsur kalimat. Pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan dan perluasan kalimat. Yang pertama ada dasar pembentukan kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek atau biasa disingkat S dan unsur predikat atau P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat menjadi unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek atau O, pelengkap atau pel, dan keterangan atau K. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang pertama ada kata. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diucapkan sebagai bentuk yang bebas. Yang kedua ada frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Yang ketiga ada klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek S dan predikat P yang berpotensi menjadi kalimat. Kemudian ada bagian-bagian kalimat. Yang pertama ada subjek atau S. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau yang menjadi pokok pembahasan. Yang kedua ada predikat atau P. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelas dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Yang ketiga ada objek atau O. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat. Apabila berbentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek S apabila kalimatnya berbentuk pasif. Yang keempat ada pelengkap atau pel. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek ketika dipasifkan. Yang kelima ada keterangan. Sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian dari kalimat yang lain. Posisi keterangan tindakan menentu sehingga dapat berada di posisi manapun di dalam suatu kalimat. Selanjutnya ada pola-pola kalimat. Suatu kata tersusun atas pola-pola tertentu tergantung dari berapa banyak kata di dalam kalimat tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat setidaknya memiliki subjek S dan objek O. Jadi pola kalimat yang paling sederhana yaitu pola S dan P. Macam-macam dan perluasan kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat ini merupakan kalimat paling sederhana. Kalimat tunggal setidaknya memiliki satu subjek atau S dan satu predikat atau P. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya dan yang terakhir yaitu pembentukan dan perluasan kalimat. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama suatu paragraf dapat dicari dengan cara yang pertama, membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Yang ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang keempat, jika bukan paragraf pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Dan yang terakhir, jika kalimat inti di awal dan di akhir paragrafnya, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Yang kedua, ada syarat paragraf. Syarat paragraf ada tiga, yaitu satu, kesatuan makna atau koherensi. Yang kedua, kesatuan bentuk atau kohesi. Yang ketiga, hanya memiliki satu predikat pikiran utama. Yang ketiga, ada jenis paragraf. Berdasarkan sifat dan tujuannya, jenis paragraf terbagi menjadi paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf terbagi menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf gabungan, dan paragraf tanpa kalimat utama. Berdasarkan isinya, paragraf terbagi menjadi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi.
Yang selanjutnya ada metode pengembangan paragraf. Metode pengembangan paragraf terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama metode klimaks anti klimaks, yang kedua metode pandangan, yang ketiga metode perbandingan dan pertentangan, yang keempat metode analogi, yang kelima metode contoh, yang keenam metode proses, yang ketujuh metode sebab akibat, yang kedelapan metode umum khusus, yang kesembilan metode klasifikasi, yang kesepuluh metode definisi luas. Oke, sekian penjelasan saya mengenai sejarah bahasa Indonesia serta pembentukan dan perluasan paragraf. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Laude Reza Aprilianto dari program studi Rekayasa Sistem Komputer pamit undur diri, mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.